Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang dalam mata pelajaran geografi. Negara berkembang yang akan saya jelaskan kali ini adalah negara Malaysia yang berada di benua Asia. Dari sisi fisiografis, terdapat lokasi astronomis dan geografi, kondisi relief, dan kondisi iklim. Lokasi astronomis dan geografis. Wilayah negara Malaysia terdiri atas dua bagian, yaitu Malaysia Barat yang terletak di semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur yang terletak di Kalimantan bagian utara. Wilayah Malaysia Barat terdiri atas 11 negara bagian, yaitu Johor, Malaka, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Perak, Penang, Kedah, dan Perlis. Wilayah Malaysia Timur terdiri atas dua negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak. Secara astronomis, wilayah Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Luas seluruh wilayah negara Malaysia kurang lebih 333.647 km persegi. Batas-batas wilayah Malaysia Barat yang terletak di semenanjung Malaysia adalah sebelah utara Laut Cina Selatan dan Thailand, sebelah timur Laut Cina Selatan, sebelah selatan Singapura dan Selat Malaka, sebelah barat Selat Malaka. Lalu, batas-batas Malaysia Timur yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan adalah sebelah utara Laut Cina Selatan, sebelah timur Laut Sulu, sebelah selatan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah barat Laut Cina Selatan. Kemudian kondisi relief. Di bagian tengah semenanjung Malaysia terdapat deretan pegunungan yang arahnya barat laut sampai tenggara. Puncak gunung tertinggi di wilayah ini adalah Gunung Tahan dengan ketinggian 2.187 meter yang terletak di perbatasan negara bagian Pahang dan Kelantan. Puncak gunung tertinggi di Malaysia yaitu Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4.100 meter yang terdapat di Sarawak. Sungai terpanjang di semenanjung Malaysia adalah Sungai Pahang dengan panjang 330 km dan Sungai Perak panjang 274 km. Sungai terpanjang di Sabah yaitu Sungai Kinabatangan. Sungai terpanjang di Sarawak adalah Sungai Rajang panjang 560 km. Sungai-sungai di Malaysia difungsikan untuk perhubungan dan transportasi. Kemudian, kondisi iklim. Berdasarkan letak astronomis, kondisi alam seluruh wilayah Malaysia beriklim laut tropis dengan curah hujan yang tinggi, yaitu sekitar 250 sampai 5.000 meter per tahun. Pada bulan Oktober sampai Maret, bertiup angin musim timur laut yang banyak mengandung uap air yang melewati Malaysia sehingga wilayah tersebut mengalami musim hujan. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Tumbuh-tumbuhan yang merupakan keunggulan dari negara Malaysia seperti karet alam dan minyak sawit yang bersama-sama dengan damar dan kayu gelondongan, kakao, lada, nanas, dan tembakau mendominasi pertumbuhan sektor itu. Minyak sawit juga merupakan pembangkit utama perdagangan internasional Malaysia.
Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu kawasan di Semenanjung Malaka dan di Kalimantan. Kedua kawasan memiliki bentuk permukaan bumi yang sama. Di daerah pantai tanahnya landai. Pegunungan terdapat di Semenanjung Malaka dengan membujur di bagian barat ke timur. Di tengahnya dataran rendah yang berawa-rawa dan berhutan lebat. Pada bagian timur terdiri atas rawa pantai dan pegunungan karang. Iklim Malaysia ialah tropik atau khatulistiwa. Di bagian timur terdapat pegunungan yang merupakan puncak tertinggi di Malaysia, yaitu Gunung Kinabalu. Selanjutnya, dalam segi penduduk, meliputi jumlah penduduk, kelompok ras atau etnis, dan agama. Dalam jumlah penduduk, populasi penduduk Malaysia dilaporkan sebesar 32,6 orang pada 2019. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya, yaitu 32,4 orang untuk 2019. Data populasi Malaysia diperbarui tahunan, dengan rata-rata 15,0 orang dari tahun 1947 sampai 2019, dengan 73 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 32,6 orang pada 2019, dan rekor terendah sebesar 4,9 orang pada 1947. Data populasi Malaysia tetap berstatus aktif di CIC dan dilaporkan oleh CIC Data. Kemudian kelompok ras atau etnis. Ras Melayu atau bangsa Melayu adalah yang diusulkan ilmuwan Jerman yang menggolongkannya sebagai tanda kutip ras coklat. Setelahnya, banyak antropolog sudah menolak teorinya mengenai 5 ras manusia dengan begitu kompleksnya klasifikasi manusia. Paham tanda kutip ras Malaysia atau ras Melayu harus dibedakan dari paham suku Melayu yang mengacu kepada penduduk Malaysia dan beberapa bagian Indonesia. Istilah ras Melayu sempat lazim dipakai di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang dimaksudkan adalah penduduk kepulauan yang sekarang menjadi Indonesia dan Filipina dan Semenanjung Melayu. Istilah tersebut kemudian meluas ke Kepulauan Pasifik. Apa yang disebut ras Melayu sebetulnya adalah penuturan bahasa Austronesia. Walau beberapa mengatakan bahwa kelompok ini merupakan tanda kutip subras dari apa yang dulu dinamakan ras Mongoloid. Kemudian agama. Negara Malaysia adalah negara multikultural dan multi keyakinan, yang agama resminya adalah Islam. Pada sensus penduduk dan perumahan 2010, 61,3% dari populasi mempraktikkan Islam, 19,8% Buddha, 9,2% Kristen, 6,3% Hindu, 3,4% dan untuk agama tradisional Tionghoa. Sisanya diperhitungkan agama lain, termasuk animisme, agama rakyat, Sikhisme, dan sistem kepercayaan lainnya. Jumlah ateis yang menggambarkan dirinya sendiri di Malaysia sedikit dengan mendapat kecaman dari organisasi hak asasi manusia atau diskriminasi pemerintah terhadap ateis. Dengan beberapa anggota kabinet mengatakan bahwa kebebasan beragama bukanlah kebebasan dari agama. Dalam segi perekonomian, terdapat pertanian, peternakan, tambang, dan industri, perdagangan, dan pariwisata. Pada pertanian, ada beberapa kebijakan pertanian pemerintah Malaysia yang perlu kita pelajari dan sebagai masukan juga buat pemerintah Indonesia. Jika ada kebijakan yang baik demi kepentingan bangsa dan negara, bisa juga kita kaji. Jika memungkinkan, bisa saja
diterapkan di Indonesia, seperti: pertama, sistem pengelolaan pangan pemerintah Malaysia selalu berinovasi untuk menciptakan konektivitas antara petani dan konsumen. Pemerintah memberikan intensif kepada pihak swasta yang menjual kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan lebih murah. Kedua, pemerintah memiliki kebijakan untuk mengendalikan harga sehingga pedagang tidak akan melakukan penumpukan komoditi pertaniannya, khususnya beras. Ada kebijakan harga sehingga saat panen raya tiba, harga tidak jatuh dan petani untung. Ketiga, pemerintah berusaha menaikkan daya beli masyarakat dengan cara memberikan bantuan sosial langsung kepada warga negaranya. Keempat, pemerintah berinvestasi untuk membangun sistem irigasi termasuk waduk, saluran air dan irigasi, mengurus benih padi dan pupuk agar saat petani bisa bertani, benih sudah tersedia. Kemudian, peternakan. Menteri Pertanian dan Industri berbasis pertanian Malaysia, YB Dato Sri Ahmad Sabri Sheikh, didampingi Dato Muhammad Salehuddin Hassan selaku Wakil Sekretaris Jenderal dari Kementerian Pertanian dan Industri berbasis pertanian Malaysia. Dr. Quaza Nizamuddin Hassan, Nizam Wakil Direktur Jenderal Departemen Kesehatan Hewan Malaysia, mendatangi peternakan sapi perah dari Java Group tersebut. Kehadiran rombongan petani yang Malaysia ini untuk mempelajari sistem manajemen peternakan sapi perah terintegrasi yang diterapkan Greenfield. Greenfield adalah pelopor dan pemimpin dalam peternakan skala besar di Indonesia. Setelah beroperasi selama hampir 2 dekade, perusahaan ini memiliki pengetahuan yang kuat untuk memperluas bisnis mereka di luar Indonesia, termasuk ke Cina. Selama kunjungan, jajaran Kementerian Pertanian Malaysia melihat seluruh proses produksi susu, mulai dari pembibitan sapi perah unggul, proses pemerahan otomatis tanpa sentuhan tangan, pasteurisasi, serta proses pengemasan otomatis. Peternakan sapi perah Greenfield menerapkan standar internasional yang setara dan bahkan lebih standar peternakan sapi perah di negara-negara maju. Kemudian, tambang dan industri. Pertambangan merupakan salah satu industri utama di Malaysia. Malaysia memproduksi agregat, bauksit, tanah liat, batu bara, tembaga, feldspar, emas, rikil, ilmenit, biji besi, kaolin, dan lain-lain. Kemudian, dalam sistem perdagangan, Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia adalah sebuah badan pemerintah Malaysia yang didirikan untuk memberi nasihat kepada pemerintah federal dan negara bagian berkenaan dengan kebijakan pembangunan perusahaan. Memberikan nasihat kepada perusahaan dalam negeri maupun asing tentang sektor industri di Malaysia, mengurus perizinan usaha dan pengecualian tarif biaya masuk barang impor, dan mengkoordinasikan pembangunan industri. Sejak merdeka dari Britania, pemerintah Malaysia mulai menerapkan perencanaan ekonomi 5 tahunan. Dimulai dengan rencana 5 tahun Malaya pertama di tahun 1955. Namun, sejak negara Malaysia resmi didirikan, istilah perencanaan mulai diganti dan dinomori, mulai dari rencana Malaysia pertama di tahun 1965. Pada era 1970-an, Malaysia mulai mengadaptasi perekonomian negara. 4 negara Asia, yakni Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura. Kala itu, Malaysia berkomitmen untuk mentransformasi perekonomian mereka. Dari yang awalnya bergantung pada hasil alam, tambangan dan pertanian, menjadi perekonomian berbasis manufaktur. Didukung oleh investasi Jepang, industri-industri berat pun mulai dibuka. Hingga beberapa tahun selanjutnya, ekspor produk industri menjadi mesin pertumbuhan primer negara ini. Mereka secara konsisten mendapatkan pertumbuhan PDB lebih dari 7% disertai inflasi yang rendah di era 80-an dan 90-an. Selanjutnya, sektor pariwisata. Yang pertama berada di Penang. Kita memulai dengan kota Penang, yang memang telah dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia.
Dari makanan jalanan yang lezat, tempat ikonik seperti Kelosi Temple, hingga lukisan dinding yang terkenal di Georgetown. Kota ini tentunya menjadi destinasi wisata utama Malaysia. Selain kaya akan sejarah, kota ini juga memiliki banyak gedung pencakar langit yang super modern. Yang kedua, Malaka. Malaka yang terletak di bagian selatan dari kota Penang adalah kota populer lainnya yang harus kamu kunjungi. Selain menjadi rumah bagi tempat-tempat bersejarah seperti Formosa Fort dan Christchurch, Malaka juga memiliki berbagai destinasi di mana kita bisa menyantap makanan yang sangat lezat seperti satay celup, chicken rice bowl, dan nyonya cuisine. Kemudian, dari segi pendidikan dan kesehatan di Malaysia, pada sistem pendidikan, sekolah tadika atau prasekolah menerima kemasukan kanak-kanak daripada 4 sampai 6 tahun. Pengajian tadika bukan merupakan pengajian wajib dalam pendidikan Malaysia. Namun begitu perubahan tadika oleh pihak swasta amat menggalakkan, setakat ini sebagian besar sekolah kebangsaan mempunyai kelas prasekolah. Namun kemasukan ke kelas ini dibuka kepada anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah. Pendidikan rendah. Pendidikan rendah bermula dari tahun 1 hingga tahun 6 dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan Malaysia. Sekolah rendah awam di Malaysia terbagi kepada dua jenis, yaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Kurikulum di kedua jenis sekolah kebangsaan tersebut sama. Perbedaan antara dua jenis sekolah ini yaitu bahasa pengantar yang digunakan, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Di sekolah kebangsaan, bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah jenis kebangsaan. Pada akhir tahun persekolahan, sekolah rendah, ujian awam diadakan bagi menilai prestasi murid-murid. Ujian awam pada peringkat sekolah rendah dinamakan ujian penilaian sekolah rendah atau UPSR. Pelajar yang telah menduduki UPSR dibenarkan melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah. Pendidikan menengah. Sekolah menengah awam boleh dilihat sebagai pelanjutan sekolah rendah. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran selain sains, biologi, fisika, dan kimia. Matematik, termasuk matematik tambahan. Para pelajar perlu belajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Pendidikan pra-universitas. Selepas SPM, para pelajar dapat membuat pilihan sama, ada belajar dalam tingkatan 6 matrikulasi, pengajian diploma di berbagai institut pendidikan seperti politeknik. Jika mereka melanjutkan pelajaran dari tingkat 6, mereka akan menduduki Praperiksa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau STPM. Tingkatan 6 yang terdiri daripada tingkatan 6 rendah dan tingkatan 6 atas mengambil masa selama 2 tahun. STPM dianggap lebih susah daripada A-Level karena merangkup skop yang lebih mendalam dan luas. Pada sistem kesehatan, sistem pelayanan kesehatan di Malaysia terdiri dari layanan publik yang didanai dari pajak dan dikelola oleh pemerintah serta sektor swasta. Secara umum, pelayanan kesehatan sektor publik dikelola secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan yang juga mengatur industri farmasi dan keamanan pangan. Sektor publik atau Depkes menyediakan berbagai layanan yang komprehensif seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan kuratif, dan rehabilitasi yang diberikan melalui klinik dan rumah sakit. Yang kelima, kebudayaan yang ada di Malaysia. Karakteristik paling mencolok dari orang Malaysia adalah kebinekaan mereka, etnis, bahasa, ketaatan budaya, agama, dan makanan.
Ini adalah campuran rumit yang terwujud jelas dalam pamer budaya menyasar turis, tapi tidak ketara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hiruk-pikuk bahasa hingga pakaian dan ritual. Orang-orang berlainan ini menyusun 29 juta rakyat Malaysia, yang 4,5-nya tinggal semenanjung. Kendati ukuran Borneo lebih dari 2 kali lipatnya. Kebinekaan ini terbentuk dalam waktu lama. Berawal dari abad pertama, ketika Kepulauan Melayu menjadi bagian dari jaringan dagang yang terbentang dari Samudra Hindia sampai Cina. Sejak saat itu dimulailah apa yang sejarawan sebut penyaringan lambat suku-suku berlainan. Proses sinambung yang menghasilkan sebuah masyarakat yang berbagi tanah dan mengalami hibridisasi dan heterogenitas selama ratusan tahun. Kategorisasi etnis arahan negara untuk tujuan pecah dan kuasai dengan izin kolonialis Inggris dipakai para politisi untuk alasan politik dan paling ketara dalam kehidupan kelembagaan. Bahkan, rasialisasi politik dan kelembagaan merupakan jantung sebuah rakyat yang memperoleh kekuatan dan pengayaan dan dari kebanyamukannya. Kebiasaan unik orang Malaysia memanggil orang lebih tua dengan sebutan paman atau bibi. Orang Malaysia diajari sejak kecil untuk menghormati orang yang lebih tua. Untuk menunjukkan rasa hormat, mereka memanggil semua orang yang lebih tua kecuali mereka yang seusia kakek mereka dengan sebutan bibi atau paman. Tak peduli apakah mereka kerabat atau bukan. Keenam, teknologi. Teknologi dan inovasi di Malaysia. Malaysia dikenal dengan institusi pendidikan yang sangat peduli dengan riset. Ini dibuktikan dengan banyaknya hasil riset dari institusi pendidikan di Malaysia yang digunakan oleh industri mereka. Mulai dari dibangunnya Twin Tower Petronas di tahun 1998, sampai dengan otomotifnya yang diekspor ke mancanegara yaitu Proton. Bidang kedokteran pun semakin maju. Oleh karena itu, banyak warga Indonesia yang pergi berobat ke Malaysia, selain ke Singapura. Di dunia teknologi animasi, mereka juga sudah tergolong maju dengan banyak menghasilkan karya-karya animasi yang dikenal dunia. Ini dimungkinkan karena didukung riset yang dilakukan oleh institusi pendidikan di Malaysia. Dan yang terakhir, kerjasama dengan negara Indonesia. Pada bidang pendidikan, antara Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya. Pada bidang ekonomi, banyak investor-investor dari Malaysia yang berinvestasi di Indonesia telah membantu Indonesia di dalam mengentaskan pengangguran. Investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan negara maju yang berada di Asia, yaitu Jepang. Mari kita simak. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara, dan 120 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sedangkan, secara geografis, negara Jepang terletak di Asia Timur yang terpisah dari benua Asia atau terletak di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Jepang terdiri dari 4 pulau utama, sebuah kepulauan, dan sejumlah pulau kecil. Sebagian besar wilayah daratannya berada di 4 pulau utama. Yang pertama Hokkaido, yang kedua Honshu, yang ketiga Shikoku, dan yang keempat Kyushu. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 30 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang riuh. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas, dan biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai. Hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Sesuai dengan namanya, musim gugur
di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Sejauh mata memandang, daun-daun tampak berwarna merah, orange, dan kuning. Banyak binatang yang mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Pada musim dingin, suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai minus 200 Celcius, seperti yang terjadi di Hokkaido. Jumlah penduduk di Jepang ada sekitar 126.420.000 jiwa. Ras dan etnis, kebanyakan orang Jepang berasal dari suku Yamato, yaitu 98%. Ada juga beberapa suku lain seperti suku Ainu dan Ryukyu. Namun jumlahnya sedikit. Suku Yamato adalah kelompok etnis asli yang dominan di Jepang. Penganut agama di Jepang, menurut Kementerian Pendidik Jepang, sejumlah 107 juta orang Jepang menganut agama. Yang pertama ada Shinto. Berjumlah 89 juta orang menganut agama. Buddha, 3 juta orang menganut agama Kristen dan Katolik, serta menganut agama lain. Sekitar 10 juta dari total seluruh penganut agama 270 juta orang. Perekonomian Jepang. Dalam sistem pertanian, di Jepang telah menggunakan teknologi yang canggih. Untuk menanam, menyirami, hingga memanen petani, Jepang telah dibantu dengan mesin. Jika di Indonesia membajak sawah masih menggunakan bajak tunggal, di Jepang membajak telah menggunakan bajak 6, sehingga 1-2 jam telah selesai. Dalam bidang peternakan, investor Jepang dikatakan tertarik untuk membuka peternakan sapi di Indonesia. Negara Jepang disebutnya juga potensial untuk memasok sapi ke Indonesia. Tahun lalu negara Jepang sudah dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kaku. Dalam pertambangan, letak geografis Jepang di zona subduksi menyebabkan Jepang memiliki sumber daya mineral yang kaya, tetapi hanya sedikit memiliki minyak bumi dan gas alam. Produk pertambangan seperti batu, bara, emas, perak, perunggu, besi, dan seng dieksploitasi secara besar-besaran sehingga dekade 1970-an. Semakin menipisnya persediaan sumber daya tambang yang diikuti penurunan mutu dan tingginya biaya operasi menjadikan industri pertambangan Jepang tidak lagi kompetitif. Produk pertambangan unggulan Jepang saat ini adalah batu gamping. Dalam perdagangan, neraca perdagangan Jepang dilaporkan sebesar 4,5 US dollar pada 2020. Ekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 3,4 US dollar untuk 2020 pada bulan 8. Data neraca perdagangan Jepang diperbarui bulanan dengan rata-rata 4,8 US dollar dari 1945 bulan 4 sampai 2020 bulan 9 dengan 306 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 11,3 US dollar pada 2004 bulan 2 dan rekor terendah sebesar minus 18,6 US dollar pada trade balance mean. Data neraca perdagangan Jepang tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Dalam sektor pariwisata, banyak pengunjung saat pertama kali ke Jepang sering terkejut mengetahui bahwa sebagai salah satu negara industri maju di dunia, negara Asia yang relatif kecil ini juga menawarkan sejarah yang kaya dan menarik yang telah ada sejak ribuan tahun. Tempat-tempat wisata tersebut ialah Gunung Fuji, Imperial Tokyo, Hiroshima Peace Memorial Park, Kyoto, kuil Pulau Itsukushima. Sistem pendidikan di Jepang mengharuskan siswanya mengadakan upacara bendera tiap pekan. Namun hal ini tidak mengurangi rasa nasionalisme para siswa di negeri Sakura tersebut. Kendaraan yang biasa mereka pakai untuk pulang pergi sekolah biasanya hanya sepeda, bahkan sebagian juga adalah yang berjalan kaki.
Jepang tidak memperbolehkan mereka menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Jarak jauh yang mereka tempuh menuju sekolah tidak menjadi alasan bagi mereka untuk bermalas-malasan, asalkan sekolah bagus untuk SMA dan perguruan tinggi. Prestasi juga oke. Bel sekolah dibunyikan pukul 8 atau bahkan hampir menginjak pukul 9 sebagai waktu untuk berangkat menuju sekolah. Tidak heran beberapa dari mereka tertidur saat jam pelajaran karena perjalanan panjang. Pelayanan kesehatan Jepang sangat baik, namun demikian janganlah kaget bila si pasien harus membayar kepada rumah sakit yang melayani kesehatan itu dengan sangat mahal. Hal ini tentunya apabila si pasien tidak mempunyai asuransi untuk mengurangi beban pembayaran kesehatan yang sangat mahal itu. Di Jepang, tiap anggota keluarga sangat dianjurkan untuk memasuk asuransi. Pemerintah akan menjamin sepenuhnya bila si pasien sakit tetapi mempunyai asuransi untuk dilayani dengan sebaik-baiknya di rumah sakit tanpa si pasien harus memikirkan pembayaran yang sangat mahal. Jepang merupakan negara yang kaya akan keragaman tradisi dan kebudayaan. Bahkan tradisi yang ada di Jepang sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Bukan hanya itu, masyarakat Jepang juga terkenal sebagai orang yang menjaga kelestarian budaya. Karena hal inilah tidak salah jika sekarang ini budaya Jepang yang terkenal bisa menarik wisatawan. Contoh-contoh tradisi atau kebiasaan budaya Jepang. Yang pertama itu ada upacara minum teh, yang kedua ada kimono, yang ketiga ada tako, yang keempat ada ikebana, yang keempat ada matsuri, yang kelima ada origami. Jepang merupakan negara yang sangat maju di bidang teknologi. Bahkan teknologi Jepang sangat berpengaruh pada dunia. Dan perkembangan teknologi yang terjadi di Jepang dari tahun ke tahun semakin canggih. Teknologi Jepang adalah sebuah sarana yang menyediakan barang-barang dan berasal dari Jepang. Sebagai negara yang sangat terkenal dengan perkembangan teknologinya, Jepang memang menjadi pionir munculnya teknologi serta inovasi baru. Dalam kerjasama ekonomi, Indonesia dan Jepang melakukan pinjaman yen sebesar 125,2 miliar yen, bantuan hibah 5,4 miliar yen berdasarkan pertukaran nota-nota, kerjasama teknik 7,8 miliar yen berdasarkan realisasi pembelian JICA. Dalam bidang politik, Indonesia dan Jepang melakukan dan saling menempatkan perwakilan diplomatik. Indonesia menempatkan wakil diplomatik di Jepang, sebaliknya Jepang menempatkan diplomatik di Indonesia. Dalam bidang sosial budaya, Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama bilateral di bidang pendidikan, yaitu pertukaran pelajar antara negara Indonesia dan Jepang. Pelajar Indonesia mempelajari teknik industri, sedangkan negara Jepang mempelajari kebudayaan Indonesia.